Krisnamurti. Bang, Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat kisru kasus Agus dan Novi ini terkait kesehatannya nih, terutama untuk BPJS-nya, Abang menanggapinya seperti apa, Pak? Kemarin itu saya mengantar Agus berobat ke RSCM. Kemudian setelah sampai di RSCM, ternyata dari BPJS-nya ditolak. Lalu saya tanya ke kantor BPJS-nya, kemudian dari kantor BPJS-nya rapat bersama dengan Humas Cipto. Mereka terangkan ada Perpres 59 tahun 2024 yang dikatakan terjadi korban kecelakaan, penganiayaan, apa dan sebagainya, bahwa kategori Agus ini tidak ditanggung oleh BPJS dalam Perpres nomor 59, sehingga kemarin pembiayaan Agus itu ditolak gitu loh oleh BPJS. Kemudian saya mengcover pembiayaan semua pengobatannya Agus kemarin. Artinya bahwa sebenarnya ini kalau buat saya kan sederhana, gampang sekali menariknya. Dengan ketika niat baiknya Novi yayasan untuk mengobati pengobatan kebutaannya Agus, waktu mendengar ada sebuah cahaya atau sinar yang sebelah kanan dari mata Agus, harusnya ini juga menjadikan kabar bahagia untuk yayasan itu sendiri. Nah, justru di sini percepatan dengan waktu, karena terkait masalah pengobatan ini kan adalah kecepatan dengan waktu. Mereka kejar-kejaran dengan waktu. Harusnya berita ini menjadikan kabar bahagia dengan artinya Agus dapat melihat, sehingga yayasan dapat duduk dengan kami, yayasan yang mengundang kami karena uangnya kan ada di yayasan gitu loh, uangnya ada di yayasan. Nah, coba bayangkan kalau seumpamanya ada anak kita sakit, panasnya saat ini, terus baru kita obatinnya terus seminggu kemudian, atau ada penyakit kanker dan sebagainya, lalu kita obatinnya 3-4 bulan kemudian, kan nggak ada guna. Makanya kalau berkali-kali buat saya dari awal adalah bagaimana pengobatannya Agus itu diutamakan, karena dari niat yang baik yang dimulai oleh Novi, niat baiknya, lalu donasi juga ingin kesembuhannya Agus, kemudian para netizen juga berdoa untuk Agus, dan Agus membutuhkan. Di sini kita saling menurunkan ego setengah. Artinya kalau pihak Novi menurunkan setengah, kami menurunkan setengah, pasti pihak antara Novi dengan Agus ini ada titik ketemu. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini ada di belakangnya yang saling mengompor-ngompori untuk terjadinya pertemuan ini tertunda-tunda, akhirnya tidak ada kesepakatan. Jadi buat saya sekali lagi, karena Novi dan donasi ini dibuka, ingatnya donasi ini dibuka atas nama Agus, artinya bahwa Agus adalah penderitanya. Kalau ini difungsikan kegunaannya untuk yang lain, menurut saya nggak baik, karena donasi itu dibuka atas nama Agus gitu. Jadi buat kami sekali lagi, kapan Novi bisa mengundang kita, kesampingkan hukum, lebih utamakan adalah percepatannya pengobatan Agus. Bang, terkait kemarin Agus ke Cipto dan BPJS ditolak, itu menggunakan uang Abang, kalau bisa disebutkan nominalnya berapa, Bang? Nggak seberapa sih, saya kurang tahu, cuman staf saya yang atur semua, staf saya bilang karena pas kebetulan tahu, sekaligus juga saya support kemarin untuk transportnya juga kan dari Ciledug ke rumah sakit Cipto cukup jauh, sementara dia nggak ada uang karena uangnya sudah ditransfer balik ke Novi gitu kan, ke yayasan Novi, saya support itu. Saya nggak tahu tepatnya berapa gitu, yang pasti sudah di-cover oleh staf saya. Berarti sampai saat ini Agus untuk mondar mandir untuk pengobatan dia menggunakan biaya sendiri ya, Bang? Dengan menggunakan biaya sendiri gitu loh, dengan menggunakan biaya sendiri. Sampai saat ini alasan pihak yayasan belum mengembalikan ada apa ya, Bang ya? Saya nggak ngerti gitu loh. Saya tuh mendengar di sana begini beritanya, lalu kemudian saya mendengar di sini kayak jadi kita terus-terusan berbalas pantun aja. Saya nggak paham sekali apa yang membuat yayasan tuh tidak mau bertemu sampai saat ini. Tuh kita nggak ada tanda-tandanya untuk mengarah ke arah sana. Jadi kan kalau kembali lagi kesalahan kan Agus juga udah minta maaf dari kesalahan yang ada.
Lalu kemudian kan uang ini didonasi, ingat ya, uang ini didonasi dibuka atas nama Agus dan Agus transfer ke yayasan gitu loh, kan, dengan berbagai hal apa yang telah terlewati. Jadi saya nggak mau bahas masalah itu, artinya bahwa sekarang ini kita mengundang lah, ya kan, kapan ya, ini udah hari keberapa saya secara terbuka meminta kepada Novi untuk dapat bertemu, ya kan, saya lah yang samperin Novi di mana tempatnya, harinya kapan, jam dan waktunya kapan, saya akan mendatangi Novi bersama Agus dan keluarganya untuk mencari titik persoalan ini menjadi cepat selesai. Bang, sampai saat ini komunikasi Abang dengan Novi ini apakah sudah terjalin dengan baik atau seperti apa Bang saat ini? Saya nggak pernah komunikasi sampai saat ini. Dari mulai saya datang ke luar negeri, saya bertemu dengan Agus, saya sudah membuka secara di media, saya membuka untuk pertemuan ini, sampai saat ini belum ada komunikasi apa-apa. Bang, ada lagi nih, kisru juga sedikit nih. Kemarin kan sempat Bang Farhad Abbas sempat menyalahkan Novi nih tentang BPJS ini ditolak oleh RS Cipto nih ya. Kalau Abang itu melihatnya seperti apa Bang? Ini ada lagi nih, Bang Farhad menuduh gara-gara BPJS itu ditolak karena Novi. Sebenarnya kolerasinya saya nggak paham ya pengertiannya. Saya mesti tanya dulu Farhad arahnya tuh seperti apa. Karena gara-gara Novi kita belum pernah diskusi atau membahas terkait masalah ini di grup Agus itu sendiri, ataupun secara bertemu dengan dengan Farhad untuk membahas masalah ini. Saya belum bisa komentarin ya kan terkait masalah itu. Bang, sebagai sahabat Farhad sendiri dan partner hukum sendiri, kemarin sempat Bang Farhad disamperin oleh Denny Sumargo Bang, itu gimana Bang tanggapannya Bang? Nah, setahu saya gini, ada statementnya Farhad yang mengatakan, ya kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat, Farhad mengatakan kalau lu nyerang gua, kalau lu kasar sama gua hajar. Itu loh setahu saya. Nah, apakah ada videonya Denny sendiri yang menyerang Farhad atau kasar terhadap Farhad? Saya juga belum lihat. Jadi alasan untuk menghajar Denny belum ada untuk Farhad. Kalau dari segi saya melihat bahwa belum ada alasannya Farhad menghajar Denny. Karena kenapa? Karena video yang diungkapkan oleh Farhad, kalau lu kasar sama gua, lu menyerang gua, ya kan, gua hajar, gitu kan para pimpinan. Nah, di sini saya nggak melihat ada sebuah serangan dari Denny atau yang kasar terhadap Farhad sehingga membuat Farhad menghajar Denny gitu loh. Farhad menghajar Denny. Jadi saya nggak melihat arahnya ke sana. Nah, tiba-tiba Denny datang ke sana, lu hajar gua aja nih gitu kan. Apa sih gitu loh, orang kan lu nggak nyerang gua, lu kan nggak kasar sama gua, masa gua mesti hajar lu gitu loh. Kalau saya lihat arahnya ke situ loh gitu loh, kalau saya lihat gitu loh, saya lihat ke situ arahnya. Nah, justru tanyakan sendiri kepada Denny, kan ada kalimatnya justru kenapa dia datang ke tempat Farhad tanpa dia sendiri menyerang atau kasar kepada Farhad, tiba-tiba dia minta diajar. Justru kalau ini harus dibaliknya, sebaliknya tanya Denny. Berarti ada apa gitu kan? Iya, tanya Denny kenapa tiba-tiba dia mau datang ke sana, ya kan, terus untuk kayak seolah-olah minta diajar atau apa gitu loh, ya kan. Nah, itu saya nggak paham, si Denny yang bisa jelaskan itu, Denny. Oke Bang, satu lagi Bang. Bang, ini kan ada dua tim kuasa hukum dari Agus yang mengundurkan diri. Abang menanggapinya hal itu seperti apa Bang? Di dalam persoalan kita nih ya kan sering bergabung menangani kasus dengan beberapa teman-teman, kayak misalkan kayak kasus dulu Cirebon, ya kan, Sakatata dan sebagainya. Lalu di dalam beda pendapat, ya kan, penyelesaian terkait menyangkut masalahnya sendiri, lalu kemudian ada yang memundurkan diri, biasa buat saya gitu, biasa buat saya. Cuman maksud saya, ketika sudah mengundurkan diri, jangan menyerang kliennya sendiri gitu loh, ya kan. Nanti apa sebabnya gini, ketika kita jadi pengacaranya, orang mau memberikan kuasa kepada kita, berarti sudah percaya terhadap diri kita, berarti sudah percaya terhadap kinerja kita, bahkan kepercayaan rahasia hidupnya pun juga sudah kita percayakan, bahkan uangnya pun juga sudah kita percayakan kepada klien kita, dari klien kita ke kita.
Justru kalau kita sudah mengundurkan diri ya, kita sudah mengundurkan diri ya sudah keep aja, nggak usah ngomong ke sana kemari atau jadi begini akan sendiri bahwa kliennya begini, kliennya begini, nggak bagus lah buat saya. Artinya bahwa kalau kalian mundur itu adalah pilihan, itu loh pilihan. Tapi nggak usah lagi membuka bagaimana cerita tentang kliennya, karena ini menyangkut nanti ke depannya bahwa Anda ini akan menerima klien-klien yang lain, menjadi pertimbangan untuk klien-klien yang lain kan. Kalau misalkan Anda sendiri ya kan membuka ya kan ceritanya tentang klien itu sendiri kan, jadinya buat klien yang akan nanti ke depannya menjadi klien Anda kan jadi berpikir gitu. Jadi buat saya adalah itu haknya ya kan teman-teman yang mau mundur di dalam sebuah kuasa, itu dalam sebuah kuasa. Apakah ada percecokan Bang di dalam kubu tim Agus sendiri? Ya pasti, ya kan orang mundur itu kan ada percecokan dong. Ya pastinya tentunya kan masing-masing ya. Kalau lawyer ini udah berkumpul 1, 2, 3, 5, ya kan sampai 10 lebih dari 15, itu pembahasannya satu topik aja, waduh, ya kan 24 jam. Nggak selesai-selesai karena punya perspektif lain, punya argumentasi lain, punya pandangan lain. Ya kadang-kadang kalau ada orang yang baper di dalam argumentasi itu sendiri, ya biasanya ya udahlah, gua nggak suka, nggak begini, itu biasalah, normal lah. Kalau menurut saya normal dalam peristiwa menjadi gabungan seluruh teman-teman masuk dalam puasa itu biasa. Oke, Bang, terakhir Bang dari saya Bang. Kemarin aku sempat diperiksa di Polda Metro Jaya Bang, 26 pertanyaan. Apa aja sih Bang, aku sempat cerita ke Abang sebagai tim kuasa hukum? Yang dampingin kemarin Bang Farhat, mungkin lebih banyak ditanyakan kepada Bang Farhat terkait masalah undang-undang ITE ya, undang-undang ITE. Lalu kalau nggak salah besok atau lusa kan Agus akan diperiksa terkait menyangkut masalah yang LP satu lagi yang terkait menyangkut masalah pemerasan dan sebagainya. Pemerasan itu kalau nggak salah besok atau lusa Agus diminta keterangan. Mungkin Abang akan mendampingi. Ya, saya akan dampingi itu. Saya akan dampingi. Tapi buat saya sekali lagi kepada Nopi, ini kita kesampingkan dulu masalah hukum. Percepatan waktu di dalam pengobatannya Agus. Artinya saya minta ketegasan aja lah. Kalau Nopi ketemu dengan kita, Nopi di dalam pertemuan itu keberatan untuk membiayai Agus lagi, nggak ada masalah. Saya akan upayakan bagaimana caranya pengobatan Agus dengan cara saya. Gitu aja. Tapi saya butuh ketegasannya. Apa alasannya Nopi misalkan nggak mau lagi membiayai? Tapi kan saya dengar beberapa media kemarin di medsosnya Nopi bahwa Nopi mengatakan uang itu masih ada. Lalu kemudian dia siap diaudit. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa uang itu adalah untuk pengobatan Agus. Nah, itu dulu lah yang kita dudukin ya. Berarti bisa dikatakan Abang siap bertemu dengan Mbak Nopi ini untuk mengesampingkan masalah hukum tapi lebih ke kesehatan. Sangat siap, sangat siap. Kita tunggu waktunya. Nopi berada di mana, undang kita akan datang ke sana. Kita akan datang ke sana, atau kami yang siapkan tempatnya, kami yang undang. Nopi juga kami siap. Yang penting ada penyelesaian antara Agus dengan Nopi. Saya melihat kondisinya Agus ini memprihatinkan karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya dikirim video oleh kerabatnya, dia begitu terpukulnya, bahkan sampai kepalanya itu dijedot-jedotin ke tembok gitu, dijedot-jedotin ke tembok. Depresi lah, intinya depresi, tekanannya terlalu tinggi. Kenapa masalah ini nggak selesai? Jadi coba bayangkan aja, dari kita nih dapat melihat isi dunia terang-terang, tiba-tiba gelap sampai menutup. Buat saya nggak sekuat mental Agus. Dan coba bayangkan seperti itu kalau sampai amit-amit terjadi dalam pada diri kita, saya nggak tahu. Bang, satu pertanyaan Bang, melihat Bang Farhat mempersilakan Bang Densu masuk dan ngobrol dan sempat meminta maaf lah kalau emang dia melakukan kesalahan, itu menurut Abang sifatnya Bang Farhat itu seperti apa Bang? Kita kan orang timur, artinya bahwa budaya kita ada siapa yang membuat kesalahan atau siapa yang berbuat kesalahan atau tidak kesalahan, saling memaafkan, kan itu budaya kita. Artinya kan budaya kita legowo dalam semua hal. Jadi kita nggak mencari titik permasalahan. Inilah kedewasaannya Farhat di dalam menghadapi masalah ini dengan Denny. Artinya bahwa kita adalah orang budaya timur, nggak usah lagi pakai ego.
Dan kalau memang pun kan salah atau tidak salah, Farhat yang meminta maaf, menurut saya itulah kebesaran hatinya para Tanes. Oke, cukup. Oke? Oke.